Ini sambungan Ya, dari tentu ya? hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita sejarah penebusan dan tanda akhir zaman bagian kedua. Jadi kita ini adalah bagian yang kedua. Jadi pertama kita telah mempelajari bersama-sama di bagian pertama kita telah melihat bersama-sama tentang akhir zaman, bahwa ada tanda yang akan diberikan sebelum akhir itu tiba. Dan tanda-tanda yang pertama yang dibicarakan itu mengenai akan datang Mesias-Mesias palsu. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk meminta bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk mempelajari dan membaca, memahami firman Tuhan, dan dituntun untuk menerima, bertemu dengan pengajar-pengajar yang tepat untuk menyampaikan firman Tuhan apa adanya, dan bisa menggembalakan kita, menuntun kita. Ini yang paling penting, menuntun kita kepada Kristus. Ini bukan menuntun kepada sang pekabar tersebut, tetapi kepada Kristus. Ini puncaknya. Nah, setelah muncul atau datangnya Mesias-Mesias palsu, dikatakan akan ada perang. Nah, ini akan ada perang, ya. Kita akan lihat bersama-sama mengenai hal ini. Matius 24 ayat 6 dan sampai ayat 8 kita akan lihat bersama-sama. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke. Dikatakan di sini akan ada perang, tetapi belum akhirnya, melainkan baru sebuah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Maka jika kita lihat bagaimana perang muncul, artinya akhir itu semakin mendekat. Akhir itu semakin mendekat. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama perang yang ada hubungannya dengan Israel. Perang yang ada hubungannya dengan Israel. Jadi kita akan lihat yang bagian pertama ini mengenai harus ada nubuat penting mengenai akhir zaman yang berhubungan dengan Israel. Jadi ada nubuat penting mengenai akhir zaman yang berhubungan dengan Israel. Ini bicara mengenai apa? Coba kita lihat Lukas 21 ayat 24. Lukas 21 ayat 24 dikatakan begini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, kalau kita lihat di Lukas 21 ayat 24 ini, dikatakan ada nubuat penting. Di sini ada nubuat penting bahwa Yerusalem akan diinjak-injak bangsa kafir. Sampai kapan? Sampai genap waktunya. Setelah genap waktunya, mereka atau Israel ini akan bisa keluar dari sana. Nah, coba kita lihat satu persatu mengenai hal ini. Yang pertama, apa arti zaman bangsa-bangsa kafir? Apa artinya zaman bangsa-bangsa kafir ini? Injil, kalau kita lihat, mengenai Injil ini adalah milik dari Yesus Kristus. Dan mengenai Injil ini diakui bahwa Injil pertama-tama ditujukan bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Artinya, ketika Injil itu diberikan kepada mereka, maka waktunya atau zaman bagi mereka itu dimulai. Zaman bagi mereka itu dimulai. Akan tetapi orang Yahudi menolak Injil Yesus. Betul ya? Mereka menolak, menyalibkan Kristus. Akhirnya Injil pergi kepada bangsa-bangsa kafir. Nah, di sini kita bisa paham, kan harusnya ketika Yesus datang, di waktu itulah, 2000 tahun yang lalu itulah, ketika Yesus datang, waktunya orang Yahudi itu tiba. Tetapi karena mereka menolak,
Injil pergi ke bangsa-bangsa lain, ke bangsa kafir, pada akhirnya apa? Waktu atau zaman bangsa kafir ini dimulai. Sederhananya kalau kita lihat tentang contoh gitu ya, pemerintahan SBY. Ketika SBY memerintah, oh ini zamannya Partai Demokrat. Misalnya begitu kan. Tapi setelah presidennya berganti Jokowi, oh sekarang zamannya PDIP gitu. Nah, sama seperti ini, ketika Injil Yesus diberikan kepada orang Yahudi, ini zaman orang Yahudi. Tapi karena mereka tolak, maka zaman orang kafir telah tiba. Ini perpindahan terjadi. Nah, kita baca Kisah 13 ayat 46. Kisah 13 ayat 46 dikatakan begini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Nah, di sini. Lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka menolak Injil, maka Paulus bilang apa? Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita bisa lihat, oh zaman bangsa-bangsa ini bicara mengenai apa. Oke. Nah, kemudian apa arti genaplah zaman bangsa-bangsa kafir ini atau bangsa-bangsa lain? Itu kan di Lukas 21 ayat 24 di bagian akhirnya dibilang Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dikatakan begini kan. Nah, Injil pergi kepada bangsa lain atau bangsa kafir. Kalau bahasa aslinya itu langsung dibilang bangsa kafir. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel, mereka adalah orang kafir. Nah, Injil pergi kepada bangsa kafir. Dan di antara bangsa kafir akan ada yang percaya Yesus. Ada jumlah bangsa kafir yang harus dipenuhi, harus digenapi. Nah, angka ini sudah ditentukan oleh Allah. Berapa angkanya? Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang tahu. Betul ya? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, ada yang bilang, oh itu di kitab Wahyu pasal 14 ada muncul di situ 144.000 orang. Apakah jumlahnya seperti itu? Terbatas kepada 144.000 orang. Apakah itu yang dimaksud? Nah, ada banyak muncul paham-paham yang menyimpang ketika mereka menerima angka tersebut secara hurufiah, letterlek. Jadi kalau misalnya sudah penuh, sudah genap membernya 144.000 orang, ada yang mau mendaftar, mereka bilang, oh sorry, sudah penuh, kamu sudah tidak dipilih, kami semua yang dipilih. Tapi pada akhirnya paham-paham seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini akhirnya bubar gitu ya. Dan salah satu yang mempercayai hal ini dulu gitu ya, sampai sekarang sisa-sisanya masih ada, itu adalah saksi Yehova. Ya, saksi Yehova masih bicara mengenai hal ini. Mereka menganggap diri mereka saja. Nah ini, diri mereka saja. Jadi kalau misalnya sudah mulai eksklusif, ahli teologi bilang ketika satu kelompok menganggap diri mereka itu eksklusif, berarti kelompok itu harus diwaspadai. Kenapa? Tuhan itu bukan Tuhan atas kelompok eksklusif. Nah, ini. Tuhan, sekali lagi, Tuhan bukan Tuhan atas kelompok eksklusif, bukan. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa, dia bilang apa? Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Artinya Bapa itu adalah Bapa dari banyak orang, bukan Bapa dari para murid saja. Betul kan? Bisa bayangin kalau misalnya saya bilang, ibu-ibu, Tuhan itu Tuhan saya, bukan Tuhan ibu-ibu. Waduh, bahaya sekali kan? Aduh, ini Bapak Yuri sesuatu yang aneh deh. Betul ya? Nah, tetapi ada yang seperti itu, menganggap eksklusif. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang mengeksklusifkan pengajaran, pokoknya
hanya member yang boleh belajar, orang lain nggak boleh tahu. Seperti ini, nggak boleh tahu. Jadi sangat sangat private untuk diri mereka sendiri. Hanya anggota yang boleh belajar. Ini Injil apa? Betul kan? Bukankah Injil itu untuk semua orang? Makanya salah satu yang mendorong pendeta Abraham Park, founder gereja kita, ya penulis seri sejarah perusahaan itu, untuk menulis buku gara-gara itu. Gara-gara apa? Orang bilang, masa cuma gereja kita aja yang tahu mengenai hal ini? Bagi dong, kalau ada sesuatu kasih karunia Tuhan kepada banyak orang, mereka pun bisa apa? Bisa diberkati, terberkati melalui pemahaman yang bertumbuh, pengenalan akan firman Tuhan. Pada akhirnya, oh gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tulis, nanti orang-orang bilang, sudah tua, mau bikin buku buat apa sih? Mau cari duit mungkin atau gimana? Jadi orang bisa salah paham gimana? Ya, namanya juga salah paham. Bisa muncul di mana-mana. Yang penting kita tulus dan kita open. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya disebarkan. Nah, Injil itu untuk semua. Dan angka jumlah bangsa kafir ini harus digenapi. Harus penuh. Jadi dunia, kalau kita lihat dunia sekarang ini, itu akan ada akhirnya. Semua akan berakhir. Nah, ketika jumlah orang yang percaya digenapi menjadi penuh, maka zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan genap. Ini maksudnya. Genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Artinya apa? Orang yang jumlah yang percaya Tuhan itu genap, penuh. Maka semakin banyak orang yang percaya, jumlah itu akan makin penuh dan makin penuh dan makin penuh. Pada akhirnya genaplah zaman bangsa-bangsa lain itu. Yang dimaksud di Lukas 21 ayat 24. Nah, ini dulu saya paham ini, ini bicara hanya mengenai dari satu sisi. Ya, satu sisi artinya Israel itu dijajah, kemudian setelah itu orang yang menjajah, bangsa yang menjajah mereka itu dikalahkan. Artinya ketika Israel itu bebas, maka selesai semuanya. Loh, kenapa sekarang belum selesai? Kan Israel sudah merdeka. Betul ya? Ternyata ini memiliki makna, makna yang berbeda, bukan seperti itu. Nah, mari kita lihat satu ayat lagi, Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25 dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi ada rahasia. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, begini. Jadi ada jumlah. Ya, ada jumlah. Orang yang diselamatkan akan menjadi penuh. Tapi orang Yahudi masih bersikeras, hati mereka keras hatinya. Mereka belum percaya Yesus. Bayangkan, ini aneh banget kan? Yesus lahir di Israel, tetapi yang percaya itu adalah orang-orang di luar Israel. Tapi disinilah kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan adil untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Jadi ketika kita menyerukan mengenai Injil Yesus, nama Yesus, maka di Indonesia fine-fine aja gitu ya. Tetapi kalau kita lakukan itu di Israel, tempat lahirnya Yesus, kita akan ditangkap. Gitu ya. Orang Yahudi sangat menentang Yesus, hati mereka sangat keras. Tapi angka atau jumlah yang percaya Yesus, orang Kristen ini akan penuh sehingga akhir zaman akan tiba. Makanya disampaikan di Lukas 21 ayat 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi ada waktu. Ya, ada waktu. Setelah waktu itu genap, maka Yerusalem akan keluar dari injakan kaki bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Israel akan berubah. Nah, mari kita lihat mengenai sejarah Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Oke, kita akan lihat.
sampai ini kan dibilang bangsa-bangsa, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa. Kita lihat bersama-sama di tahun 70 sebelum Masehi. Ini kita bicara mengenai sejarah, karena sejarah penebusan ini sejarah Alkitab dan sejarah dunia ini jadi satu. Sorry Pak, bisa kembali sedikit. Sorry tadi. Ya. Sorry, maaf banget. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel itu tahun 70 Masehi. 70 Masehi. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan 2021 Masehi. Ya, jadi kita bisa bedakan sebelum Masehi dan Masehi. Tahun 70 Masehi, Yerusalem, Israel dihancurkan oleh Roma. Nah, pada zaman inilah zaman Yerusalem diinjak oleh bangsa-bangsa dimulai. Kalau kita ingat firman Yesus yang Yesus sampaikan, Yesus bilang tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Betul ya? Ini menunjuk kepada orang Roma yang mengepung Yerusalem. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengepung Yerusalem, kan Yerusalem itu di temboknya, itu bangunannya, semua itu didirikan atas bongkahan-bongkahan batu yang besar. Kalau kita di sini kan batu bata, ukurannya kan seperti apa? Nah, di sana itu ada ibu-ibu yang sudah pergi ke sana, kan gede-gede kan? Gede-gede. Bahkan yang tersisa katanya cuma apa? Cuma satu sisi aja. Ya, yang mereka bilang tembok ratapan itu. Nah, itu salah satu sisa. Tetapi yang lainnya bagaimana? Sudah runtuh semuanya. Loh, kenapa tembok-tembok itu diruntuhkan? Yesus bicarakan mengenai hal ini. Tidak ada satu batu yang tinggal di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pada tahun 70 itu, ketika Yerusalem ditaklukkan, prajurit-prajurit Roma dengar suatu legenda bahwa di antara balok-balok itu, di antara tumpukan batu itu, di antaranya itu ada emas. Ada emas. Jadi mereka bongkar dan bongkar. Seperti itu. Akhirnya hancur, tidak ada satu batu yang ketinggalan. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun 70 sampai 395 ini dikuasai oleh Roma. Setelah itu, karena Roma terbagi menjadi Roma Timur dan Roma Barat, dari tahun 395 sampai 638 dikuasai oleh Roma Timur. Oke, Roma Timur. Jadi kalau Roma Barat itu lebih ke Eropa gitu ya, lebih ke Eropa. Roma Timur itu lebih ke arah Timur Tengah, ya, ke Asia. Kemudian dari tahun 638 sampai 1072 itu dikuasai oleh Arab. Nah, kalau misalnya kita tahu cerita bagaimana Islam menguasai Yerusalem, nah ini terjadi di zaman ini, ya, di zaman ini Roma Timur dikalahkan. Oke. Tahun 638 sampai 1072 Masehi dikuasai oleh Arab. Kemudian dari tahun 1072 sampai 1099 dikuasai oleh Turki. Nah, kemudian Inggris dan wilayah pendudukannya itu menyerang, dan ini kita kenal sebagai tentara salib, perang salib. Ini perang salib dari tahun 1099 sampai 1271. Jadi dikuasai oleh tentara salib gitu ya, istilahnya. Kemudian dari 1271 sampai 1517 dikuasai oleh Mesir. Tahun 1517 sampai 1917 dikuasai oleh Turki lagi. Dan setelah itu, ya, jadi pada tahun 1917 terjadi, ya, ini sekitar Perang Dunia Pertama terjadi. Nah, dari tahun 1917
sampai 1948 Yerusalem wilayah sekitarnya dikuasai oleh Inggris. Nah, ini sejarahnya. Bagaimana Yerusalem diinjak-injak. Nah, kalau kita lihat di tahun 70 Masehi, kita kembali lagi di situ ya, sedikit sejarahnya. Pada waktu itu ada sekitar 1,1 juta orang Yahudi mati. Wah, ini sangat menyedihkan gitu ya, sangat tragis. Makanya Yesus menangisi mengenai hal ini, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. 90 ribu orang ditawan, diserahkan, gitu ya. Hancur total Yerusalem. Kalau kita lihat, mereka hancurkan, Roma itu hancurkan Yerusalem, orang-orangnya, orang-orang Yahudi itu diserahkan ke seluruh bangsa. Ini Roma lakukan supaya apa? Yerusalem, Israel tidak pernah dibangun kembali. Supaya Israel tidak kembali lagi ke tanah mereka. Nah, kita bisa lihat tujuan mereka gitu ya, tujuan Roma yang seperti itu. Maka sejak waktu itu, sejak 70 Masehi, bangsa-bangsa berganti-gantian menguasai Yerusalem. Istilah yang digunakan dalam Alkitab, menginjak-injak Yerusalem, ya, dikuasai. Jadi semua yang Yesus katakan itu digenapi. Semua yang Yesus katakan digenapi. Yang kita bisa pahami dari sini apa? Kalau kita lihat ini seperti sejarah dunia saja kan? Sepertinya hanya sejarah dunia belaka. Tetapi sebenarnya sejarah dunia ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Israel diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi waktunya akan tiba, mereka akan keluar dari injakan bangsa-bangsa ini. Nah, jadi kita akan lihat. Yang kedua, terjadi restorasi. Tadi kan nubuat penting. Nubuat penting bahwa akan ada perang. Akan ada Yerusalem akan diinjak, akan ada masa, akan genap waktu dari bangsa-bangsa lain. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua, ini mengenai restorasi atau pembangunan kembali Yerusalem. Mengenai pembangunan kembali Yerusalem, kalau kita lihat, ini terjadi lewat perang juga. Lewat perang juga. Kalau kita lihat ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Ini sangat berpengaruh. Jadi orang Israel dihancurkan, mereka diinjak-injak lewat perang, tetapi mereka dipulihkan juga lewat perang. Ini unik gitu ya. Perang dunia pertama itu terjadi sekitar 1914. Nah, kalau kita lihat bagaimana ini terjadi, tinggal cerita aja. Bagaimana perang dunia pertama itu berpengaruh terhadap orang Israel itu kembali ke tanah mereka. Ini bicara mengenai pemulihan kan? Israel pulih, bisa kembali lagi, orang Yahudi bisa kembali lagi ke tanah Yerusalem. Itu karena satu deklarasi yang dikenal sebagai deklarasi Balfour. Ini di buku sejarah ada, deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini kalau kita lihat dikeluarkan pada tanggal 2 September 1917. Ya, 2 September 1917. Balfour ini orang Inggris. Tadi kita sudah lihat kan bagaimana orang Israel, tanah Palestina, ini bukan bangsa ya, tapi tanah Palestina. Jadi wilayah Kanaan itu dikuasai oleh berbagai bangsa dan pada akhirnya dikuasai oleh Inggris. Nah, salah satu yang menjadi pemimpin adalah Jenderal Balfour. Ini dia mengeluarkan deklarasi, isinya semua orang Yahudi yang terserak di seluruh dunia boleh kembali ke Yerusalem. Nah, ini boleh kembali katanya. Jadi semua orang mulai balik, meskipun mereka terserak di mana saja, tetapi kalau kita lihat uniknya orang Yahudi itu, kemanapun mereka terserak, mereka tetap menjaga budaya dan bahasa mereka. Unik ya, unik sekali. Ketika mereka itu ada di Mesir, ingat ya, mereka ada di Mesir, mereka tetap memiliki bahasa mereka, ya, bahasa Ibrani mereka. Ketika mereka dibuang ke Babel,
Mereka tetap bisa menjaga bahasa mereka. Ketika mereka terserak ke seluruh bangsa di seluruh dunia, mereka tetap menjaga bahasa mereka dan budaya mereka. Kenapa? Ini suatu hal yang unik kan? Kenapa? Karena mereka memegang pusat kehidupan mereka, which is Taurat. Ini perintah Tuhan. Jadi mereka harus baca. Ini harus baca. Orang tua harus bacain, ajarin anaknya, dan harus praktis, harus lakukan. Seperti Ibu Linda tadi cerita gitu kan. Itu pakaian mereka dari zaman Musa sampai zaman sekarang masih sama. Modelnya ya. Modelnya bukan fashion ya, bukan bukan ya, mungkin bisa beda-beda atau bagaimana, tetapi cirinya tetap sama. Dan yang paling kentara itu adalah jumbai-jumbainya. Di ujung-ujungnya. Jadi kalau ada 4 sisi itu di ujung empat sisi itu ada tali-tali kecil, benang-benang kecil. Dan jumlahnya selalu tepat. Diikatnya, tahu kan? Diikat begini, misalnya gitu ya. Diikat seperti ini, ada ikatan kan ini? Jumlahnya selalu sama. Itu dari hukum Taurat semuanya mereka tetap jaga. Jadi mereka menjaga bahasa dan budaya. Ini luar biasa. Hebat ya? Nah, sekarang kita kembali lagi kepada deklarasi Balfour ini. Kok Balfour mau keluarin deklarasi itu? Nah, ini ada cerita. Jadi ada behind the scene-nya. Ya, ada ceritanya. Istri Balfour itu ada darah Yahudi. Ada darah Yahudi. Nah, kalau kita lihat pengambilan keputusan Balfour itu ada pengaruh dari istrinya yang memiliki darah Yahudi. Ini mengingatkan kita terhadap siapa? Esther, betul ya? Esther. Kalau ibu-ibu ada waktu silakan cari di GPBSI channel Jakarta, channel GPBSI Jakarta di YouTube. Itu Pendeta David mengajarkan tentang kitab Esther. Kitab Esther ada kayaknya dua pertemuan gitu ya. Mengenai kitab Esther, latar belakangnya bagaimana, itu kayak drama. Saya mengikuti itu seperti drama gitu. Dan sangat menegangkan bagaimana itu pas klimaksnya kayak musuhnya udah di atas angin ceritanya gitu kan. Tetapi semuanya berbalik tiba-tiba dalam sekejap. Ya. Mengenai Esther itu, yang terkenal di kitab Esther itu adalah usaha dari Haman hendak memusnahkan orang Yahudi kan. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam keadaan yang seperti itu, Esther dia di dalam kerajaan dia kan sudah jadi permaisuri. Di dalam kerajaan tidak seorang pun yang tahu bahwa dia orang Yahudi. No one knows. Sampai itu dia nggak tahu sampai peristiwa dia datang di hadapan raja. Kalau kita lihat budaya kerajaan Persia di zaman itu, ada aturan bahwa tidak seorang pun boleh mendekati raja sampai raja itu arahin tongkatnya terus, oh ya udah boleh gitu, akhirnya boleh mendekat. Termasuk permasyurinya. Bayangkan coba, ya. Kalau kita mau ketemu dengan suami terus suami bilang, apa yang terjadi? Wow, bisa murka kan? Tapi di zaman dulu begitu. Zaman dulu nggak boleh, nggak sembarangan. Termasuk istri sendiri pun nggak boleh. Tetapi luar biasanya Tuhan menggerakkan hati raja, gitu ya, Ahasuerus, kemudian memperbolehkan Esther maju. Dan akhir ceritanya kita tahu. Kan ini Esther kan mempertaruhkan nyawanya kan? Iya, bisa mati dia. Nah, akhir ceritanya bahwa Haman pada akhirnya Haman dan keluarganya mati, disulahkan, kemudian orang Yahudi diselamatkan.
Semuanya itu terjadi dalam satu hari. Betul ya? Itu tahun 474 sebelum Masehi. Bulan 12, hari ke-13. Ya. 474 sebelum Masehi, bulan 12, hari ke-13. Mereka luput pada hari itu. Semua berbalik. Ini luar biasa. Sehingga pada tanggal 14 dan tanggal 15 orang Yahudi bisa merayakan hari raya Purim. Untuk mengingat apa? Untuk mengingat bagaimana terang cahaya Tuhan itu menyinari mereka. Purim itu artinya terang, cahaya, gitu ya. Jadi seharusnya mereka mati, tetapi orang yang hendak membunuhnya yang mati. Ini terjadi yang sebaliknya. Referensi bagi kita Ester 9 ayat 26 sampai 28. Ester 9 ayat 26 sampai 28. Nah, kalau kita lihat melalui Perang Dunia Pertama, ya, Perang Dunia Pertama, Inggris ini menguasai wilayah Palestina. Kemudian pada tahun 1917, jadi 3 tahun kemudian, Balfour mengeluarkan putusan. Semua orang Yahudi boleh kembali ke tanah mereka. Pada akhirnya apa? Pada tahun 1948 ini, 1948 Israel bisa merdeka. Mereka menyatakan kemerdekaannya. Kita telah melihat peran istri berperan kan? Berperan besar di sini, istri Balfour. Maka perempuan, istri, ibu-ibu, ini perannya besar dalam keluarga. Makanya harus mendoakan selalu keluarga, harus mendukung pekerjaan, pelayanan. Maka Tuhan akan berkenan terhadap keluarga kita. Nah, jadi ada peran penting. Makanya di sini saya aja yang laki-laki. Semuanya ibu-ibu. Karena ada peran besar dari ibu-ibu, gitu ya. Jadi Perang Dunia Pertama tema utamanya apa? Tema utamanya adalah permulaan pemulihan. Ini, permulaan pemulihan Israel. Bagaimana dengan Perang Dunia Kedua? Nah, Perang Dunia Kedua ini mengakibatkan kemerdekaan Israel. Mengakibatkan kemerdekaan Israel. Israel merdeka itu tanggal 15 Mei. Ya, 15 Mei 1948. 15 Mei 1948. Indonesia duluan merdeka. Sekarang coba kita lihat lagi sejarahnya gitu ya. Dari mereka itu diinjak oleh bangsa-bangsa, dihancurkan di tahun 70 sampai mereka merdeka di tahun 1948. Ada berapa tahun ini? Betul ya? Ada 1800-an tahun. Betul ya? 1800-an tahun. Bagaimana sebuah negara bisa pulih kembali setelah 1800-an tahun? Tanpa kedaulatan Tuhan itu tidak akan terjadi. Betul ya? Sama seperti itu bagi kita hari ini pun. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan? Bagaimana bangsa kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan? Semuanya bisa terjadi hanya ketika kita umat Tuhan berdoa. Betul ya? Sambil kita memahami kehendak Tuhan itu seperti apa, sambil kita menempuhnya, sambil kita mendoakan supaya kehendak Tuhan bisa genap di dalam bangsa kita, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan dan lain-lain. Nah, seperti apa? Ya, seperti apa perang-perang yang dialami oleh Israel modern? Ya, Israel modern sampai wilayahnya yang kecil menjadi besar, makin besar sampai sekarang hampir semua dikuasai. Kita akan lihat dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Baik. Jadi bagi kita hari ini kita bisa lihat begini. Pelajarannya bagi kita adalah yang perlu kita ingat, orang Israel itu, sejarah orang Israel, sejarah umat Tuhan, sejarah dunia, segala sesuatunya berlangsung, bukannya berlangsung dengan begitu saja, tetapi berlangsung dengan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana kedaulatan Tuhan. Sama seperti itu, kita pun yang adalah umat Tuhan, bagaimana sejarah kita itu pun ada dalam firman Tuhan. Makanya betapa penting kita mengenal
firman Tuhan supaya kita bisa menjalani sejarah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terus bersemangat di dalam mengenal kehendak Tuhan lewat mempelajari firman Tuhan, lewat membaca firman kita setiap hari, merenungkannya. Amin. Amin. Baik, ada yang mau bertanya?